Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Tribuana Tunggadewi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Bersama saya Anis Samrotul Latifah. Kali ini kita akan membahas mengenai tahapan dari lesson study untuk mata kuliah PTK LS. Tahapan dari lesson study ada 3, yaitu yang pertama adalah tahap plan, yang kedua adalah tahap do, yang ketiga adalah tahap C. Kali ini kita akan membahas mengenai tahap plan. Tahap plan, tahap yang pertama, di sini pada tahap ini kita akan memetakan materi melalui chapter design, kemudian menganalisis materi, kemudian membuat lesson design. Ini tahapan yang akan kita lakukan. Pada chapter design, kita akan memetakan materi terlebih dahulu. Memetakan materi, memilah materi, kemudian mengidentifikasi materinya. Apakah materi itu termasuk materi esensial, ataukah termasuk materi non-esensial? Materi esensial adalah materi yang harus dibelajarkan kepada siswa, di mana siswa harus mempunyai pengalaman belajar. Kalau materi non-esensial adalah materi di mana siswa cukup membaca saja, harapannya siswa sudah bisa memahami materi itu tanpa melalui pengalaman belajar. Contohnya adalah materi ini, misalkan kita akan mengajarkan materi tentang sel. Terlebih dahulu kita memetakan materinya, materi tentang sel. Ada 3 materi tentang sel, yaitu ada beberapa materi tentang sel, yaitu yang pertama adalah materi mengenai pengertian sel. Mengenai pengertian yang pertama adalah pengertian sel. Ini masuk ke komponen kimiawi penyusun sel. Kemudian struktur dan fungsi bagian sel, kegiatan sel sebagai unit struktural, transport membran, sintesis protein, dan reproduksi sel. Nah, ke-6 materi ini kita pilah. Kita pilah mana yang termasuk materi non-esensial, mana yang termasuk materi esensial. Kemudian setelah kita tahu materinya seperti apa, dan ini adalah yang namanya chapter design. Kemudian kita ke lesson design. Untuk lesson design, yang pertama kita siapkan adalah kita akan membuat 4 kolom untuk lesson design. Kolom yang pertama kita harus mengetahui atau menelaah terlebih dahulu mengenai KD-nya. Kita buat KD-nya. Nah, KD dari sel itu adalah menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran dan sintesis protein. Kemudian aktivitas siswa, misalkan kita akan memberikan pembelajaran melalui STAD. Kemudian kemampuan siswa. Kemampuan siswa di awal, ini kan siswa masih belum paham mengenai materi yang akan diajarkan. Kemudian untuk kolom yang kedua, kita akan membuat mengenai kegiatan awal. Kemudian kolom ketiga kegiatan inti, dan kolom yang keempat adalah kegiatan akhir. Nah, sebelum itu kita akan membuat garis gelombang pemikiran siswa. Ini bentuk gelombangnya seperti itu. Nah, di lesson design ini kan terbagi dengan gelombang pemikiran siswa. Yang atas itu adalah kegiatan guru, kegiatan yang akan guru model lakukan. Yang bawah adalah kegiatan siswa. Pada gelombang itu, yang namanya gelombang kan ada puncaknya, ada gelombang turun. Nah, kalau gelombang turun berarti maksudnya siswa itu pemikirannya itu, siswa itu dia lagi aktifnya, maksudnya siswa itu lagi semangat mungkin semangat bertanya atau semangat menjawab. Kalau jika pada gelombang turun, itu berarti siswa itu butuh bantuan dari kita, butuh bantuan dari guru model. Kemudian
Di sini pada kegiatan awal kita rencanakan apa yang akan guru model lakukan, apa yang akan kita sebagai guru model lakukan. Misalnya pada kegiatan awal kita memberikan fenomena, ditulis fenomenanya seperti apa, atau kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Nah, kemudian di kegiatan siswa itu kita harus bisa memprediksikan apa yang akan siswa lakukan. Misalkan diberi pertanyaan oleh guru, bagaimana sih sel itu menghasilkan protein melalui proses apa sih? Nah, harapannya siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru itu. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Kegiatan intinya adalah melalui pembelajaran STAD, Student Team Achievement Division. Nah, dari kegiatan inti ini, guru harus sudah menyajikan materi. Materinya disajikan di LKS, dimana kan kalau di LKS ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Jadi di sini kegiatan intinya guru memberikan atau menyajikan materi melalui LKS, ada pertanyaan-pertanyaannya, siswa duduk berkelompok. Di situ kan terlihat siswa saling berkelompok di lingkaran-lingkaran. Nah, siswa berkelompok, siswa menjawab pertanyaan di LKS. Kemudian siswa setelah berkelompok melakukan presentasi. Presentasinya secara individu, di mana nilai dari siswa yang presentasi itu akan masuk ke nilai kelompok. Setelah itu masuk ke kegiatan akhir. Di sini kegiatan akhir siswa akan mendapat penghargaan. Harapannya di sini semua siswa di kegiatan akhir dapat memahami materi yang sudah diajarkan oleh guru, atau materi yang dimana mereka mengalami pengalaman belajar sendiri. Nah, kemudian di sini juga guru harus bisa mengakomodasi siswa. Biasanya kan ada siswa yang pintar, siswa yang masih punya pertanyaan. Nah, di situ guru membuat jumping task, membuat tugas atau memberikan pertanyaan pengayaan untuk siswa, pertanyaan tambahan untuk siswa. Itu ada di kegiatan akhir, bisa ditambahkan jumping task seperti itu. Kemudian contoh lesson design yang sudah kami lakukan adalah seperti ini. Contoh lesson desainnya, di mana lesson design ini dibuat oleh tim LS, guru model, dan para observer bersama-sama membuat yang namanya lesson design dan chapter design. Berikutnya nanti pada tahapan C akan dijelaskan pada video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.